Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Ibadah saat ini adalah Minggu Advent pertama, dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tema Natal tahun ini adalah merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 7. Semua ibadah dan kegiatan panitia Natal 2021 tentunya tetap dalam bentuk virtual. 1. Fragmen. 2. Webinar 1 dan 2. 3. Virtual Tour from Nazareth to Bethlehem. 4. UMKMpedia. 5. Christmas Concert bersama Herlin Pirena, The Tulongs, dan The Crowns. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kerapuhan, kala dalam kesendirian, semua terlintas hanya bayangmu, hingga tak ada alasan lagi untuk bergurau. Kini semua itu tinggal kenangan, dan hanya menjadi sebuah kenangan. Kini ku telah rapuh dalam bayang-bayangmu. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Kini ku tak berdaya, resah tak terarah, hingga gelisah betah berlama-lama dalam raga. Sampai kapan rasa ini pergi? Sampai kapan rasa ini hilang? Ku tak mampu bertahan dalam kesendirian, Rabi. Betapa rapuh raga ini tanpa perlindunganmu. Hari, bulan, dan tahun terus berlari berkejaran tanpa dapat kuhentikan. 2 tahun tertunduk merenung. Apa yang sedang kau rangkai, Rabi? Setetes harapanku nanti, apakah masih ada? Sekalipun ragaku rapuh, mari merayakan kerapuhan dengan kebajikan. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut.
Ibadah Minggu Advent 1 dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dandel. Demikian warta hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iWarta GKI Serpong. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Advent adalah masa penantian. Kita menantikan perwujudan janji Allah akan kehadiran Sang Mesias yang telah datang dan akan datang kembali. Merayakan Advent berarti kita merayakan kesabaran, kesetiaan, ketekunan, keteguhan, dan kepedulian. Kita menanti dalam iman bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti digenapi. Kita menanti sambil berkarya menyatakan Kristus yang telah datang dan akan datang kembali dalam perilaku hidup yang benar dan baik bagi sesama. Marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Minggu Advent pertama. Kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Umat Tuhan yang terkasih, Minggu Advent pertama ini kita masuki dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga dari Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, kita masuk di masa Advent dan di masa penantian. Dan saat ini kita diajak untuk tidak hanya larut pada pertanyaan kapan akhir zaman itu akan terjadi dan hal apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Namun kita diajak untuk menanti secara aktif dengan menjaga relasi dengan Tuhan
melalui kehidupan doa kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas, pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunasi Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Umat terkasih, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian diberikan kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah ketidakmampuan kami untuk bersabar dalam menanti. Seringkali kami menanti dengan geram, marah, kesal, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan di dalam keadaan seperti ini kami sulit untuk berdoa karena kecemasan melanda hati kami, sehingga kami sulit untuk melihat penyertaan dan kuasa Tuhan. Ampunilah kami ya Allah atas segala keberdosaan kami, segala egoisme kami, ketidakmampuan kami untuk melihat penyertaan-Mu. Dan mampukanlah kami agar kami boleh menanti dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit
Mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengarkanlah firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, Tuhan telah berkenan mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, menanti peringatan kelahiran-Mu, kami menanti dengan sabar. Dan biarlah di dalam penantian kami ini, kami selalu dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak berdiam diri, tetapi kami boleh menanti dengan aktif, melakukan sesuatu yang berguna dan membuat iman kami semakin kuat dan teguh. Dan kiranya bacaan Alkitab hari ini menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di masa penantian ini. Berkata-katalah bagi kami semua, karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita berdasarkan Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Morning sis. Eda. Iya, nih aku abis masak arsik. Aku bawain juga buat kamu. Thank you Eda arsiknya. Iya, sama-sama. Rencana hari ini mau ngapain? Aku kayak mau beresin meja kerja abang aja. Oh gitu, bagus dong. Udah move on. Kan udah 3 bulan lebih kan Jojo nggak ada. Life must go on sis. Iya ada benar. Oh iya, 2 hari yang lalu juga kan Nantulang di Medan meninggal karena COVID juga. Kayak Jojo. Oh iya. Gitu. Lihat nih, si Dede udah nendang-nendang. Aku duluan ya kalau gitu, udah ada janjian mau USG soalnya. Oh iya, oke. Thank you Eda arsiknya. Iya, sama-sama. Kamu hati-hati di jalan. Iya, sehat-sehat juga ya kamu ya. Bye-bye. Dadah. Hai sayang, kalau kamu lihat video ini, berarti aku sudah tidak ada lagi bersamamu. Gak tahu kenapa firasatku mengatakan demikian. Beb, kalau nanti abang lahir, kamu kasih nama Immanuel ya, biar seperti Yesus. Kamu rawat ia dengan baik, kayak kamu rawat tanaman-tanaman kamu itu. Kan tanamanmu tiap hari kamu siram dengan air. Kamu sirami si abang, selalu dengan doamu agar ia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Aku ingat kita selalu berdoa bersama. Dan nanti kamu ajak si abang juga berdoa bersamamu ya. Gimana kalau kita sekarang berdoa buat anak kita? Aku yang pimpin doa untuk terakhir kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Meskipun kami berdua sudah terpisah di 2 tempat berbeda, namun kami masih bisa berdoa bersama. Dan biarlah doa terakhir kami ini menjadi doa terbaik bagi anak kami yang akan segera lahir ke dunia. Tuhan, kami berdua ingin menyatakan iman percaya kami bahwa Engkau akan selalu menjaga Maria istriku dan Immanuel anak kami yang akan lahir nanti. Dan dengan berkat kemurahan dan perlindungan-Mu,
kiranya anak kami nanti akan menjadi anak yang penuh iman percaya kepadamu dan berguna bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menjalani masa penantian kelahiran anak kita ya, Beb. Aku yakin kamu pasti bisa dan Tuhan Yesus selalu menjagamu. Bye, Beb. Tema kita pada hari ini adalah merawat kehidupan dengan doa. Dan di minggu Advent pertama ini artinya kita sudah mulai masuk dalam minggu Advent. Minggu-minggu Advent adalah sebuah masa penantian sebelum kemudian kita merayakan Natal. Dan Advent sendiri berarti penantian. Dan kita semua diajak untuk menantikan perayaan kelahiran Kristus dengan perenungan. Dan di minggu pertama Advent ini kita diajak untuk merawat kehidupan dengan doa. Bagaimana caranya supaya kita bisa merawat kehidupan dengan doa? Dalam fragmen yang tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita melihat bagaimana pasangan muda merawat kehidupan mereka dengan doa. Walaupun salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan mereka tetap saling menjaga. Tidak terbayangkan tentunya bahwa kehidupan pernikahan dua orang ini hanya berlangsung sebentar. Dan rasanya kehilangan kekasih seperti kehilangan separuh jiwa. Kalau kita saksikan dengan seksama tadi bagaimana si perempuan muda itu muram, sedih, dan putus asa. Tetapi perasaan itu hilang ketika dia tahu bahwa sang suami, almarhum sang suami, masih sempat merekam video doa untuk mengajak istrinya tetap berdoa. Dengan berdoa mereka menjaga kehidupan. Secara khusus mereka mendoakan sang istri yang sedang hamil anak mereka yang pertama. Dengan doa mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga mohon kekuatan agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan itulah juga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dimaksud Tuhan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Betul, di zaman akhir ini di mana semakin banyak kekacauan, makin banyak hal-hal yang tidak menentu, orang berpikir bahwa doa tidak akan menyelamatkan. Doa itu hanya buang-buang waktu, doa tidak akan membuat kita jadi lebih aman. Maka dari itu orang jadi lebih khawatir, orang jadi lebih cemas. Karena semua yang dianggap sebagai kekuatan di tengah dunia ini pelan-pelan itu runtuh. Pelan-pelan goncang, situasi semakin tidak menentu. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebenarnya arahan bagi kita sekalian sudah jelas. Menjelang kedatangan anak manusia, itu semua akan semakin gencar terjadi. Dan kita bisa melihat tanda-tandanya. Sama seperti kita mengenali cuaca setiap hari. Kalau mendung berarti jangan sepedahan deh. Takutnya hujan. Atau seperti ketika kita melihat tanaman-tanaman kita yang mulai kita rawat, kita urus di masa pandemi, kita bisa tahu tanda-tandanya kapan tanaman kita akan menumbuhkan tunas yang baru. Dan dengan mengenali tanda-tanda tersebut artinya kita mulai waspada. Tetapi kalau waspada tidak diimbangi dengan iman, maka yang ada hanyalah ketakutan yang berlebihan, yang tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Maka dari itu penting untuk kemudian kita berjaga-jaga dan berdoa. Dan keduanya ini, berjaga-jaga dan berdoa, merupakan kata yang aktif, kata kerja aktif yang menuntut kita untuk tidak diam saja. Lakukanlah sesuatu, berdoa dan berjaga-jaga artinya do something. Jangan hanya diam. Karena di dalam video singkat tadi, fragmen dari panitia Natal GKI Serpong, kalau si istri tadi
termenung di luar, nggak buka laptop, nggak melakukan apa-apa, dia nggak akan ketemu video almarhum suaminya yang mengajak dia berdoa. Jika dia hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan tahu bahwa suaminya begitu menginginkan dia untuk tetap kuat dan semangat. Tanpa melakukan sesuatu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari kita kalau kita tidak melakukan sesuatu. Demikian juga dengan kita. Diam saja tidak akan membuat kita kemana-mana. Diam saja tidak akan membuat keadaan jadi semakin baik. Maka dari itu di masa Advent ini, masa penantian ini, kita diberikan tugas untuk kita renungkan sama-sama. Agar kita tidak hanya menanti di dalam diam. Pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sudahkah kita terlibat aktif dalam merawat kehidupan? Apakah yang kita lakukan saat ini adalah tindakan yang membuat dunia ini, yang membuat rumah kita bersama ini menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni? Tentu saja semua hal bisa membuat kita merasa panik. Berita-berita, ketakutan, pandemi yang belum kunjung berakhir membuat kita merasa takut, membuat kita merasa panik, membuat kita merasa marah. Tapi yang punya perasaan seperti itu bukan hanya Bapak, Ibu, dan Saudara saja. Yang tinggal dan merasakan bagaimana pandemi ini mencekam seluruh kehidupan kita bukan hanya kita aja. Yang punya perasaan dan kecemasan itu bukan hanya Anda saja. Kita semua pun merasakannya. Maka dari itu penting untuk kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itu adalah hal yang paling mungkin supaya kita tetap waspada. Supaya kita tetap sadar apa yang harus kita lakukan. Dan doa merupakan aksi yang membuat kita bisa tetap ada dalam kesadaran sekaligus juga pengharapan yang penuh. Kalau kata stand up komedian bernama Mongol, berdoa dan berjaga-jaga tuh begini. Kita berdoa dan berjaga-jaga. Satu mata ketutup, yang lain kebuka. Itu kan kata stand up komedian. Enggak salah sih Bapak Ibu ya. Berdoa dan berjaga-jaga. Siapa tahu ada yang lewat. Tetapi maksudnya adalah begini Bapak Ibu. Berimbang antara berdoa dan berjaga-jaga artinya berdoa tuh menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan. Tetapi juga sekaligus menjaga diri supaya kita tidak terbawa arus dunia. Tidak ikut-ikutan abai terhadap protokol kesehatan misalnya. Karena semua akses sudah dibuka, udah boleh balik kantor, udah boleh makan di restoran, makan di mall, ke bioskop. Terus kita abai, jangan Bapak Ibu. Karena itu artinya kita tidak merawat kehidupan. Kita merawat kehidupan itu artinya kita juga mau mengindahkan peraturan atau ketetapan yang ada untuk menjaga kesehatan kita semua, untuk menjaga kehidupan kita semua. Ibarat berkendara dengan mobil lewat jalur darat, pasti kita berdoa dulu sebelum berangkat, misalnya mau ke Jogja atau mau ke Surabaya karena satu keperluan. Ketika kita mau naik mobil, kita berdoa, Tuhan jaga saya sepanjang jalan, jauhkan saya dari mara bahaya dan kecelakaan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tetapi doa saja tidak cukup Bapak Ibu. Doa saja tidak cukup karena kita pun harus waspada. Mematuhi peraturan yang ada di jalan tol. Mengindahkan apa yang himbauan-himbauan dari orang-orang sekitar. Mungkin ada tanda-tandanya, rambu-rambunya, batas kecepatannya, tidak ngantuk. Itu yang kemudian membuat kita bisa selamat sampai di tujuan. Kita berdoa dan waspada dan berjaga-jaga. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masih ada dalam perjalanan yang panjang. Entah kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi tetaplah merawat kehidupan dengan doa. Karena itulah satu-satunya hal yang paling mungkin kita lakukan
supaya kehidupan kita selalu ada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami berdoa untuk dunia, tempat kami tinggal bersama-sama. Biarlah ya Tuhan, kami semua, seluruh penghuni dunia ini, boleh tetap waspada akan hal-hal yang berpotensi membahayakan kehidupan kami bersama. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua boleh saling menjaga agar ciptaan Tuhan, sesama makhluk hidup, boleh tetap ada dalam keadaan yang baik. Kiranya gereja Tuhan juga boleh ikut serta dalam merawat dunia ini melalui kegiatan-kegiatan mereka, program dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan. Biarlah itu memampukan kami untuk terus saling menjaga, saling merawat satu dengan yang lain. Biarlah kami juga sebagai anggota gereja bisa berperan aktif di dalam memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami bersama-sama boleh saling mendukung, menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Biarlah kami boleh tetap menjalani kehidupan keseharian kami dengan mengindahkan protokol kesehatan demi menjaga kehidupan kami bersama. Kami pribadi demi pribadi, biarlah kami juga boleh tetap memfokuskan diri kami hanya pada Kristus, sehingga masa-masa penantian ini kami boleh jalani dengan baik. Dan biarlah kami boleh terus menyatu di dalam doa untuk orang-orang yang kami kasihi dan juga dunia ini. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan terkasih, mari kita syukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, seraya mengingat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya.
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita masuk kepada doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih, dan sukacita yang selalu mengiringi dalam kehidupan yang kami jalani. Ya Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan melalui transfer dana dari berkat yang kami terima. Itulah sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan ini. Kami juga memohon tuntunan-Mu atas hikmat dan bijaksana dalam mengelola persembahan ini dengan baik, sesuai dengan pengajaran-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo Bapak Ibu, jangan diam aja, ayo bangkit. Ayo kita semangat. Masa penantian ini harus kita isi dengan segala sesuatu yang baik. Jadi mari kita bangkitkan semangat kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan ingat, tetap berdoa. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian kemenang, yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja Mulia berkuasa selamanya. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kasih dari Allah Bapa, cinta setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini senantiasa sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.